Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi, siang, ataupun malam untuk teman-teman yang saya kasihi serta Bapak Ibu Guru yang saya hormati dimanapun kalian berada. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan yang sehat walafiat, baik secara jasmani maupun rohani. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas karunia dan rahmatnya yang begitu besar bagi kita. Tak lupa juga kita panjatkan sholawat serta salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Pemirsa yang terhormat, manusia dalam menempuh perjalanan hidup tidak bisa lepas dari lika-liku cobaan hidup. Ujian silih berganti mulai dari kesusahan, kemiskinan, kesengsaraan, maupun berupa penyakit. Namun pada dasarnya, segala sesuatu yang menimpa manusia dan menyebabkan kesusahan atau kesengsaraan, maka tiada lain tiada bukan adalah untuk menguji sampai di mana kualitas iman kita. Bila segala cobaan kita hadapi dengan kesabaran, maka pahala dari Allah SWT. Dan yang terpenting, jangan sampai kita salah paham. Apabila seorang mukmin mendapatkan cobaan, maka bukan berarti Allah membenci. Namun sebaliknya, berarti Allah sangat mencintai hambanya itu. Lalu sebenarnya apa itu kesabaran? Nah, kesabaran adalah kemampuan untuk mengendalikan sikap dan menahan emosi sehingga kita bisa dengan ikhlas dan rela hati dalam menerima kondisi yang sedang dihadapi sehingga kita bisa mendapatkan balasan yang lebih baik kelak di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 153, Ya ayyuhallazina amanu istainu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Dalam ayat tersebut, Allah menjelaskan kepada orang-orang yang beriman bahwa Allah akan selalu beserta orang-orang yang menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Allah juga menjanjikan kedudukan yang tinggi, yaitu surga, untuk orang-orang yang senantiasa mau bersabar. Apabila kita mendapatkan ujian, maka kita hadapi dengan penuh kesabaran. Jika sekali-sekali kita menghadapinya dengan rasa benci, maka kemurkaan Allah lah yang kita dapatkan. Sabar ini ada 3 bagian. Yang pertama, sabar saat mematuhi perintah dan larangan Allah. Yang kedua, sabar dalam menghadapi ujian atau cobaan yang menimpa. Yang ketiga, sabar akan ujian kesenangan. Yang pertama, sabar dalam mematuhi perintah atau larangan Allah. Ini membutuhkan istiqomah atau dengan kata lain harus memiliki hati yang teguh, di mana kita tidak lupa bahwa hidup ini hanya sementara. Segala sesuatu yang ada di dunia ini nantinya akan kembali kepadanya. Dan satu hal yang sering kita abaikan, dalam melakukan ibadah, kita juga perlu kesabaran. Karena jika tidak, bisa jadi ibadah yang kita lakukan selama ini tidak termasuk ke dalam amal soleh. Nah, yang kedua adalah sabar terhadap ujian kepahitan atau musibah yang menimpa. Ini harus disertai dengan iman yang kuat. Kita harus mengimani takdir yang sudah digariskan kepada kita, karena manusia hanya bisa berencana, tetapi Allah lah yang menentukan. Nah, yang terakhir adalah sabar saat senang. Ini adalah kesabaran yang banyak dilupakan orang. Padahal ketika kita sedang menghadapi kebahagiaan atau kesenangan, itu harus diiringi dengan kesabaran. Karena jika tidak kita iringi dengan kesabaran, maka mungkin saja kita akan merasa bosan dan pada akhirnya kita akan merasa tidak puas atas karunia yang telah diberikannya kepada kita. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan menyinggung hati. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan dapat membawa manfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.